Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rudi. Ada Pak apa Adi, Pak? baik Pak Adi, Ya, punya waktu luang enggak hari ini? ya ada Pak. Silahkan duduk Pak. Dipersilakan duduk Pak. Ya, Baik, terima ya. kasih Pak Adi. Kayaknya Pak Rudi sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang saya bisa bantu Pak? Iya Pak Adi, ini mohon Ya, maaf nih jadinya ya. eh, saya tidak enak nih Pak Adi yang mengganggu Enggak, aktivitasnya Pak Adi. enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Mari duduk dulu Pak, duduk. Begini Pak, Ya, begini Pak Adi ya, iya, saya mau iya. minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang bersama Pak Adi. Kira-kira Pak Adi punya waktu luang ya hari ini? Ya, insya Allah tidak ada jam saya Pak. Silakan Pak. Ya, apakah Pak Rudi bisa yang saya bantu apa? Gitu Pak. Silakan Pak. Oke, baik Pak Adi. Ini sebenarnya saya hanya ingin apa namanya ya kita Ya, berbincang-bincang Pak Adi ya seputar ya, kegiatan pembelajaran nih Pak Adi di ya. sekolah saya. Kenapa? Nah, Kenapa Pak? saya ini Pak Adi melihat adanya apa namanya yang kurang di kegiatan pembelajaran di semua guru. Nah, di Ya, sekolah saya ini Pak Adi. Nah, di sana pembelajarannya kurang inovatif sama tidak interaktif juga berarti gitu. Sekitarlah 50% lah begitu guru-guru yang hanya apa namanya melakukan kegiatan yang inovatif itu pun tidak begitu maksimal Pak di ya, kegiatan itu sepengetahuan saya Pak Adi begitu ya. ya. Di sini di perbincangan kira-kira yang akan bincangkan di pelajaran hari ini apa Pak Rudi? Gitu Pak Rudi. Baik, Ya, Pak Adi, karena ini ya Pak Adi ya, dunia pendidikan ya, itu semakin apa namanya semakin ke belakang ini Pak Adi, semakin berkembang sangat pesat sekali Pak Adi ya. ya, Nah, benar, benar. Ya, diadaptasikan juga dengan perkembangan teknologi begitu Pak Adi ya, ya, yang ya, semakin canggih begitu. Nah, ini akan juga menuntut kita Pak Adi ya, ya, sebagai seorang pendidik harus peka begitu Pak Adi ya terhadap perubahan yang akan terjadi. Nah, ini Pak Adi kebetulan ini di sekolah saya nih Pak Adi. Nah, kegiatan ya, pembelajaran di sekolah saya itu masih kurang inovatif begitu Pak Adi ya. Masih hmm, masih apa namanya kegiatan pembelajarannya hanya berpusat pada guru dan guru juga masih menggunakan satu model dan metode pembelajaran yaitu hanya ceramah sehingga kegiatannya monoton begitu Pak Adi. Nah, hmm, kebetulan ini saya juga Pak Adi di sekolah itu kan sebagai tim pengembang kurikulum nih di sekolah. ya, Nah, ya Pak, saya melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu kan kurang menarik. Nah, ya, guru hanya menuliskan pelajaran di papan tulis begitu Pak Adi ya. Kemudian menyuruh siswa untuk menulis kembali, kemudian ya, siswa eee apa namanya, disuruh mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sementara di kegiatan itu banyak juga siswa yang kemudian eee, tidak jarang mereka tidur begitu ya, berbicara sendiri. Nah, begitu ya, Pak Adi. ya. Nah, selanjutnya Pak, yang akan didapat dari pembicaraan ini apa Pak Rudi? Yang akan Nah, yang didapatkan perbincangan hari ini Pak Rudi?
Baik, Ya, Pak Adi, di ya, pembincangan kali ini saya hmm, akan, berharap ya Pak Adi ya, memberikan ya, perubahan begitu Pak Adi pada ya, kegiatan pembelajaran, di sekolah saya itu akan lebih baik lagi begitu Pak Adi. Karena, saya berpikir bahwa saya sebagai, pengembang kurikulum nih Pak Adi ya, ya, mempunyai beban mental gitu ya, untuk hmm, kegiatan, ya, Pak, pembelajaran. Ya, karena ya, tugas saya itu akan membawa kegiatan pembelajaran yang semaksimal mungkin ya, seideal hmm, mungkin kalau bahasanya sekarang itu Pak Adi ya. ya, Bagaimanapun, nah kegiatan pembelajaran itu adalah tugas guru yang kemudian, memberikan yang terbaik bagi muridnya begitu Pak Adi. kondisi, kira-kira kondisi kelas, Pak. Dari pengamatan Pak Rudi ya, Pak ya. Yang ideal seperti apa, Pak? Di situ, Pak. Nah, saya, malah kemudian, berpikiran ke kelas ideal itu tadi ya, yaitu, Ya, guru itu fokus, memberikan pembelajaran di kelas begitu. Nah, guru tidak hanya menjelaskan materi pembelajaran ke siswa begitu ya, secara, ya, satu arah, tetapi bagaimana kemudian siswa itu, terlibat Pak dia secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru di situ, bisa menyediakan kegiatan pembelajaran yang semenarik mungkin, sehingga siswa itu lebih, interaktif begitu ya, ya, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu bisa juga, guru nanti bisa menyediakan beberapa media pembelajaran seperti ya, misalnya, animasi-animasi begitu ya, ya, bagus, yang bagus kemudian itu. dilayangkan di slide, Ya, kemudian ya. apalagi kemudian kalau ditambahkan dengan ice breaking gitu ya, Hmm, teknik-teknik stop dan sebagainya, agar kemudian siswa juga tidak merasa jenuh dalam kegiatan pembelajaran begitu Pak Adi. ya. Menurut Pak Rudi, kondisi kelas yang seperti apa? Di sini ada misalkan skala, diukur dari skala 1 sampai 10. Saat ini nilainya berapa menurut Pak Rudi? Nah, dalam hasil observasi saya Pak Adi di Ya, pembelajaran ya, di kegiatan ya, pembelajaran di ya setiap Pak. harinya itu, nah, Hmm, malah saya masih berada di angka 5 Pak Adi ya. Nah, kayak gitu, nah guru nah masih, ada yang merasa kebingungan nih Pak Adi ya, ketika hmm, kemudian saya minta, membuat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian ya, guru juga ada yang sepenuhnya belum menguasai materi pembelajaran, karena di situ mungkin, ada memang beberapa guru nih di sekolah saya itu yang ngajarnya kemudian tidak linier begitu Pak Adi ya. Nah, maksud di situ, guru itu, mengajarnya mengampu mata pelajaran yang tidak hmm, sesuai dengan, ijazah, mereka ketika mereka kuliah begitu. Nah, kemudian ya. juga ketika guru melakukan kegiatan pembelajaran, nah selain itu juga, medianya juga dari sekolah belum terfasilitasi dengan baik begitu, Pak Adi. Iya, iya. Menurut Pak Rudi kan barusan bilang masih nilai skala, kondisi kelas saat ini masih 5 ya Pak ya. Karena guru Iya, belum Pak. sepenuhnya menguasai materi, ada guru yang tidak sesuai dengan jurusannya. Lah, di situ apa yang akan Pak Rudi lakukan untuk mencapai angka tersebut, Pak? Nah, ini Pak Adi Iya, ya, iya, iya. saya juga merasa kebingungan Ah, Pak Adi ya iya, sebenarnya ya, iya, begitu, iya, iya, Pak. tentang, tentang kondisi yang, kayak begitu, begitu. Mungkin, Iya, yang saya akan lakukan, yang pertama Pak Adi ya, saya iya, akan, berbincang-bincang ya, langsung bersama guru, iya. satu persatu ya setiap hari. Hmm, iya, Kemudian, saya kan juga sering Pak Adi ya, iya, kemudian ketika waktu santai begitu, guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di jam istirahat, saya kan juga iya, gabung nih iya, sama guru. Nah, di situ kemudian saya melakukan kegiatan observasi, paling tidak saya mendapatkan, gambaran sebenarnya apa yang terjadi begitu ya, kok kemudian pembelajarannya masih, kayak begitu, gitu. Kemudian saya juga melakukan pertemuan dengan guru-guru dan kepala sekolah juga,
saya akan ajak untuk berkolaborasi di sana untuk membahas masalah tersebut begitu Pak Adi. Ya, selanjutnya Pak Rudi, dari pengamatan Bapak di sekolah kira-kira apa yang bisa membuat guru melakukan perubahan seperti yang diinginkan Pak Rudi gitu Pak? Ya, untuk membuat Iya, guru bisa melakukan perubahan bagaimana Pak? Menurut Pak Rudi gitu Pak. baik. Eh ini Pak Adi harusnya kita saya juga mulai apa ya berusaha apa namanya di sedikit demi sedikit ya Pak Adi ya secara Ya, pelan-pelan gitu ya ya, akan berusaha memberikan pemahaman begitu ya ya, kepada benar. guru terutama bahwa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa itu adalah sesuatu Ya, yang penting begitu Pak Adi. ya, Nah, selain dari itu juga saya juga memberikan apa namanya apa pe apa namanya ya, pemahaman juga kepada iya, guru bahwa guru itu nanti, apa, bahwa guru itu adalah sebagai pengganti begitu ya, pengganti orang tua di sekolah. Nah, iya. selain itu juga, saya juga mau menjelaskan apa, memperbincangkan sih apa tanggung jawabnya kita sebagai Hmm, seorang guru jadi di sekolah kita begitu, sehingga, mereka mungkin mulai paham nanti Pak Adi gitu, Pak Adi. ya. Guru kan guru guguh dan ditiru Pak. Iya, Ya, bener gitu. Padi, bahwa guru Ah, ya, ada digugu dan ditiru ya, ya, Padi ya? Heeh, ya. bener bener. Barusan sudah membahas tentang perubahan, Pak. Lah di situ ada kendala pasti, Pak. Apa kendala Bener yang bener akan bener. Pak Rudi hadapi ketika mencapai angka tersebut, Pak? Kendalanya, Pak. Nah, Iya. benar Pak Adi memang, Hmm. kendala tidak bisa kita pungkiri Pak Adi ya, Ya, untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, ya, kendala yang paling krusial mungkin Pak Adi ya, yang sangat, pelik sekali adalah bagaimana kemudian kita apa namanya, merubah, diri pribadi guru itu masing-masing Pak Adi ya. Eee, karena begini Pak Adi, kalau, hmm. sebagus apapun fasilitas yang diberikan oleh sekolah, Ya, layanan yang diberikan oleh sekolah kepada ya, guru, nah ya, kalau kemudian guru itu sendiri tidak memiliki kemauan untuk, berubah begitu Pak Adi ya, ya, maka benar, Pak. sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, mungkin kendala yang paling penting adalah bagaimana kita, merubah kemauan dalam diri Hmm. seorang guru itu untuk melakukan sebuah perubahan begitu Pak Adi. Ya. Kan tadi Bapak bilang ingin merubah perubahan, gitu ya, Pak ya. Baik, benar Dari Pak. pembelajaran monoton ke pembelajaran yang lebih aktif lagi, yang inovatif. Nah, di situ, Pak, apa saja yang akan dibuat agar pembelajaran lebih monoton, Pak Rudi? Baik, Ya, ada sebenarnya banyak hal Pak Adi ya iya, hmm, kemudian harus benar, saya lakukan ini gitu ya. iya, Yang iya, pertama, tadi kan saya berbicara bahwa di sekolah saya itu kan ada yang guru yang tidak linier begitu Pak Adi ya. benar, Nah, ya, itu tugas-tugas saya bahwa nanti akan, melakukan perubahan penyesuaian begitu ya, bagi ya, guru yang belum linier dengan mata pelajaran yang diampu. Artinya nanti akan, saya berikan jadwal mereka untuk mengampu mata pelajaran yang sesuai begitu ya. Atau kalaupun tidak, untuk, apa namanya, guru itu, untuk diberikan, fasilitas apa yang, kemudian dibutuhkan untuk, memahami hmm, tentang materi yang diampu begitu. Itu ya, kemudian yang kedua, saya juga memiliki inisiatif Pak Adi ya ya, untuk melakukan, pelatihan begitu ya, bentuk-bentuk hmm, pelatihan, ya, bagi guru, tentang, terutama di ini Pak Adi ya, di model dan metode pembelajaran yang, menyenangkan gitu ya, dengan menerapkan paling tidak begitu ya, guru itu, bisa memahami tentang pembelajaran diferensiasi hmm, kemudian saya mendatangkan, pemateri yang bekerja sama dengan, komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Pamekasan, terutama di ya, komunitas pendidikan begitu, Pak Adi. ya, Kemudian yang ketiga, mencari informasi, berkaitan dengan webinar yang berhubungan dengan desain pembelajaran aktif inovatif.
Nah, dan juga interaktif. Kemudian dari situ, saya akan memberikan informasi di grup guru itu untuk, Ya, meminta untuk mengikuti kegiatan webinar-webinar tersebut agar mereka juga memiliki pandangan tersendiri gitu ya, ya, untuk kegiatan yang inovatif, interaktif. Nah, yang selanjutnya adalah mengadakan observasi secara berkelanjutan terhadap kegiatan pembelajaran setelah pelatihan itu dilakukan. Dan yang terakhir, saya juga akan, berusaha semaksimal mungkin Pak Adi ya, semampunya saya begitu, untuk melakukan refleksi harian Pak Adi. hmm, Nah, dengan cara bertanya kepada guru itu, eee, bahwa apa yang sudah dilakukan hari ini, kegiatannya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, begitu ya. Eee, tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian dilanjutkan bulanan sama mungkin, nanti ada mingguan juga Pak Adi ya, untuk kegiatan refleksinya begitu Pak Adi. baik. Barusan Bapak sudah memberikan rencana, rencana ke depan barusan. Dari sifat monoton ke yang inovatif. Nah, rencana yang akan dibuat Pak Rudi untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu dekat ini apa? Baik, Ya, yang paling, apa bisa saya lakukan dalam waktu dekat itu Pak Adi, ya, 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 apa namanya, yang biar kemudian semuanya berefek begitu ya, ya. memiliki, pelajaran penting bahwa saya akan mengadakan pelatihan itu Pak Adi, tentang, model-model pembelajaran, kemudian Hmm, strategi dan metode yang menyenangkan itu kayak apa dalam mendesain, pembelajaran di kelas begitu. Selanjutnya juga, eee saya di situ di kegiatan pelatihan itu nanti akan memberikan, kesempatan bagaimana pemateri menyampaikan, pembelajaran yang berpusat pada siswa begitu. Termasuk juga di dalamnya tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Seperti itu Pak Adi, gambaran yang, ya, saya akan lakukan dalam waktu dekat. ya. Gambaran barusan ya Pak Rudi ya. Itu Iya kira-kira benar. kapan yang akan dilaksanakan Pak Rudi? Baik saya, Kapan? dengan tim sudah merencanakan kegiatan itu dalam, 3 hari, 4 hari kemudian begitu Pak Adi. Oh, ya 4 hari kemudian, iya kan? Ya Siapa benar saja, benar Pak Adi. kira-kira siapa saja yang Pak Rudi libatkan dalam pelaksanaan ini? Baik, Ya, karena ini berkaitan dengan, pembelajaran yang inovatif begitu Pak Adi ya, ya, saya akan melibatkan semua warga sekolah Pak Adi, termasuk juga di dalamnya ada guru yang kemudian terjun langsung di kegiatan pembelajaran, kemudian ada tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik itu nanti, berfungsi untuk mendukung begitu ya kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya guru belum, memahami teknologi, nanti tenaga kependidikan ini akan membantu. Kemudian di situ, juga, ada, pengelola-pengelola pendidikan. Soalnya kan kalau di sekolah swasta itu kan ada pengelolanya Pak Adi ya. Nah itu juga saya libatkan di sana, agar semuanya saling, berkesinambungan begitu, saling memahami satu sama lain begitu Pak Adi. baik Pak Rudi. Apa yang Pak Rudi dapatkan barusan yang dibincangkan kita itu tentang pembelajaran ya. Ini terkait dengan perbincangan hari ini. Apa yang kita dapatkan Pak Rudi? Menurut Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Baik Pak Adi. Hmm, Nah, hari ini sangat banyak sekali Pak Adi ya, ya, yang kita perbincangan dapatkan kita. ini. Ya, Nah, ya. dari perbincangan ini saya mengetahui tahapan rencana Pak Adi ya, bagaimana untuk Hmm, memberikan, layanan kepada guru agar guru itu lebih kreatif lagi dan ya. inovatif, sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan kemudian melakukan proses perubahan, kegiatan pembelajaran begitu Pak Adi ya. Hmm, Eee, hmm. di sekolah saya, sehingga pembelajaran tidak lagi monoton, dan berpusat pada guru seperti sebelum-sebelumnya begitu Pak Adi. Jadi, hari ini saya mengetahui rencana dan tahapan apa yang harus saya lakukan begitu Pak Adi. Baik Pak Rudi, mudah-mudahan lancar dalam melakukan ini ya, melakukan kegiatan yang namanya pembelajaran yang inovatif. Silakan Pak Rudi, Baik, untuk terakhir Pak Rudi. Pak Adi terima kasih ya atas waktunya, Iya, sudah sama-sama Pak berbagi Rudi, sama-sama dengan Pak Rudi. saya.
Saya Ya, ini merasa lega sekali Pak Adi ya bisa ya, ya. memahami tahapan Amin, yang saya amin, lakukan. Semoga, amin, apa yang saya rencanakan akan berjalan lancar dan, amin, guru-guru di amin, sekolah saya amin, termotivasi untuk melakukan amin, perubahan lancar, gitu. amin. Ya, Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia Pak Adi ya. iya, amin. Ya. Sama-sama Pak Salam Rudi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi